Hai Sobat Sang Garuda, berikut kami akan sajikan 7 kabar Timnas Indonesia terupdate hari ini. Di antaranya, 6 pemain diaspora belum bergabung latihan training camp Timnas di Turki. Ini jadwal kedatangannya. Sepekan latihan di Turki, Sintayong mulai mengasah taktikal skuad Garuda. Striker andalan Timnas siap hadapi lawan-lawan tangguh di Piala Asia. Pemain Chelsea Ian Maatsen jadi pemain grade A yang siap dinaturalisasi, benarkah? Kabar bagus, Jepang dipastikan tanpa pemain andalan di Piala Asia 2023. Pengakuan jujur Jai Ije setelah resmi dinaturalisasi. Sebelum ke pembahasan, kami minta dukungan like, subscribe channel ini agar kami terus bisa memberikan informasi seputar Timnas Indonesia. Enam pemain diaspora belum gabung pemusatan latihan training camp Timnas Indonesia di Turki hingga Rabu 27 Desember. Lantas, kapan mereka bergabung? 6 pemain yang belum bergabung dalam pemusatan latihan di Antalya, Turki adalah Jordi Amat, Rafael Stoic, Ivan Janir, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Sintayong mengatakan para pemain tersebut akan datang secara bergelombang. Pemain yang akan segera bergabung adalah Jordi Amat, Rafael Stoic, Sandy Walsh, dan Ivan Janir. Untuk Jordi, memang sebelumnya sudah izin ke saya untuk terapi di Spanyol. Jadi selama liga berjalan di Malaysia kemarin, dia ada cedera bahu, kata Sin, dilansir dari laman resmi PSSI. Tetapi dengan adanya cedera, dia tanding terus. Jadi untuk terapi itu, dia datang ke Spanyol. Kemungkinan besok, Kamis, tanggal 28 Desember, dia akan bergabung. 3 pemain lainnya, yakni Stoic, Jenner, Sandy Walsh akan bergabung. Ketiganya disebut Sin akan bergabung pada Kamis, tanggal 28 Desember setelah kompetisi yang diikuti jeda tahun baru. Untuk 2 pemain yang berkiprah di Inggris, Bagot dan Hubner, disebut Sintayong akan bergabung setelah tahun baru. 2 pemain ini datang paling telat karena baru bisa dilepas klub. Sepekan menjalani pemusatan latihan training camp di Antalya, Turki, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mulai berfokus mengasah aspek taktikal. Ia mendorong para pemainnya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengoper atau passing agar bisa membongkar pertahanan lawan lewat kombinasi umpan pendek. Selama ini Sintayong menilai akurasi operan para pemain Garuda memang belum maksimal. Pada laga-laga terdahulu, kesalahan umpan kerap menjadi bumerang buat skuad Garuda. Sintayong ingin meminimalisasi kesalahan dalam permainan timnya di Piala Asia 2023. Ia sadar betul calon lawan Timnas Indonesia bukan lawan sembarangan. Tergabung di grup D, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam untuk lolos ke babak 16 besar. Meski demikian, sang pelatih tetap optimis bisa mencapai target yang dibebankan PSSI tersebut. Menghadapi Piala Asia nanti, saya tetap berani dan optimis karena saya melihat para pemain sangat bekerja keras. Dengan itu pasti akan bisa mewujudkan target yang kita inginkan, ujar Sintayong. Semua yang dilakukan selama sesi latihan akan diuji ketika Timnas Indonesia menjalani laga pemanasan versus Libya. Ada 2 pertandingan yang akan mereka hadapi, yakni pada 2 dan 5 Januari 2024. Selain itu, Sintayong dan tim pelatih melakukan evaluasi untuk mencari kekurangan. Mereka punya 3 hari menganalisis performa Mark Klok dan kawan-kawan sebelum terbang menuju Qatar. Sesampainya di negara tuan rumah Piala Asia 2023 itu, Timnas Indonesia akan melakoni uji coba pamungkas melawan Iran pada 9 Januari. Penyerang andalan Timnas Indonesia, Dendi Sulistiawan, ungkap kesiapannya jelang laga Piala Asia 2023.
Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia tengah melakukan pemusatan latihan training camp di Turki dalam persiapan menatap Piala Asia 2023. Training camp Timnas Indonesia sendiri telah berlangsung sejak 21 Desember 2023 yang lalu dan akan berakhir pada 6 Januari 2024. Dilakukannya training camp ke Turki adalah untuk mempersiapkan fisik serta mental para pemain Timnas Indonesia. Hal tersebut mengingat lawan-lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 memiliki kualitas di atas skuad Garuda. Terkait dengan persiapan para pemain, Dendi Sulistiawan mengaku sudah sangat siap tampil di Piala Asia 2023 nanti. Meski begitu, Dendi mengatakan bahwa ia tidak akan gentar sedikit pun. Striker Bayangkara FC itu mengaku bahwa pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, sudah berpesan kepada rekan-rekannya untuk menyiapkan mental sedini mungkin. Pemain Chelsea Ian Maatsen menjadi pemain grade A yang siap memperkuat Timnas Indonesia. Sejumlah nama pesepak bola top yang memiliki keturunan Indonesia ramai disebut-sebut bakal memperkuat Timnas Indonesia. Nama-nama ini muncul setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada pemain grade A yang membela salah satu klub top Eropa berkeinginan memperkuat Timnas Indonesia. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nantikan di lain kesempatan. Dia ingin membela Timnas Indonesia, kata Hamdan dalam diskusi turun minum PSSI Pers. Karena Hamdan Hamedan tidak menyebut nama pemain yang dimaksud, media-media di tanah air hingga akun sepak bola di media sosial mulai berspekulasi perihal siapa pemain yang dimaksud Hamdan. Nama-nama seperti Emil Audero Inter Milan dan Kevin Dick FC Copenhagen muncul ke permukaan. Nama-nama ini muncul karena mereka membela klub-klub top Eropa. Namun selain nama-nama tersebut, jangan lupakan pemain Chelsea Ian Maatsen. Pemain yang memiliki 14 penampilan bersama Chelsea musim ini juga memiliki darah Indonesia. Ian Maatsen punya darah Indonesia dari pihak ibunya yang masih punya darah etnis asli Indonesia. Tulis akun media sosial yang kredibilitasnya tak perlu dilakukan lagi soal pemain keturunan. Hari ini akun @ftidn yang dikenal dekat dengan PSSI karena sering mengirimkan database pemain keturunan lagi-lagi membahas soal Ian Maatsen. Apakah ini pertanda Ian Maatsen sebagai pemain grade A yang dimaksud Hamdan? Timnas Indonesia mendapat kabar bagus jelang berlaga di Piala Asia 2023. Salah satu lawan tim Garuda, Jepang, dipastikan takkan bisa diperkuat sang bintang Kaoru Mitoma. Hal tersebut terindikasi dari komentar pelatih tim Brighton, Roberto De Zerbi, tempat Kaoru Mitoma bermain pada ajang Premier League. Juru taktik asal Italia itu menyebut Kaoru Mitoma harus absen selama 4-6 pekan akibat cedera pergelangan kaki. Sok Mitoma harus ditarik keluar pada pertandingan Brighton melawan Crystal Palace tanggal 22 Desember lalu. Pemain naturalisasi Jai Ijes mengungkapkan dirinya sudah tidak sabar menjalani debut bersama Timnas Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah janji setia kewarganegaraan di Jakarta. Pada hari Kamis tanggal 28 Desember pagi waktu Indonesia Barat. Proses naturalisasi Ijes dimulai pada September lalu setelah pemain berusia 23 tahun ini bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pada awal Desember ini, Komisi 3 dan 10 DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang paripurna, DPR mengetuk palu persetujuan. Saya merasa senang bisa berada di sini. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengadakan kegiatan ini. Saya akhirnya bisa melakukan pengambilan sumpah.
ujar Ijaz melalui kanal YouTube resmi PSSI. Saya berharap bisa melakoni pertandingan pertama bersama Timnas Indonesia sesegera mungkin. Semua orang tahu Indonesia mempunyai impian dan mereka melakukan sejumlah langkah. Saya akan merasa senang jika bisa menjadi bagian di dalamnya, tutur Ijaz.